wide, let's go high. Feel the rush, just you and I. Dengan lolosnya tim-tim Timur Tengah ke round 4 telah menjadi angin peringatan bagi timnas Indonesia. Seluruh pesaing kita di babak ini adalah tim-tim serumpun yang terkenal dengan kontroversi. Hanya Irak yang selama ini dekat dengan Indonesia dalam hal sepak bola. Tak heran, media-media Asia mulai memandang Qatar dan Arab Saudi sebagai ancaman saat diprioritaskan jadi tuan rumah. Terbukti, momen menjengkelkan sudah sempat terjadi saat laga-laga terakhir round ketiga, di mana Oman secara dramatis lolos ke round 4 usai mendapatkan penalti saat menghadapi Palestina. Sebuah penalti yang bukan cuma berbuah gol, tapi juga jadi warning bagi timnas karena terjadi dengan penuh kontroversi. Bahkan karena insiden tersebut, media-media internasional khususnya dari Eropa mulai angkat bicara soal keburukan wasit AFC. Jelas dalam hal ini, kekuatan timnas masih was-was buat melakoni round 4. Para pemain baru hingga staf seperti Simon Tahamata juga kaget saat mengetahuinya. Tapi untungnya semua bisa sedikit tenang saat PSSI menegaskan bahwa bakal mengupayakan agar tak dirugikan oleh keputusan AFC. Lantas, seberat apa kontroversi AFC? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Sepak bola Asia benar-benar sedang dalam polemik besar. Masalah terus berdatangan dan kini protes muncul di mana-mana. Mulai dari Irak yang memulai duluan pasang badan buat mencari keadilan, diikuti oleh Indonesia yang protes dari belakang. Kemudian Uni Emirat Arab dan Oman akhirnya menyusul ikut mempertanyakan kredibilitas AFC. Gimana enggak gitu? Konfederasi Sepak Bola Asia telah punya regulasi yang permanen, tapi siapa sangka Qatar dan Arab Saudi malah diprioritaskan. Seakan jadi anak emas, mereka lebih diunggulkan jadi tuan rumah, walau secara performa di round 3 di bawah tim-tim lain. Jelas saja semua meragukan kepercayaan kepada AFC sebagai rumah sepak bola Asia yang dipertanyakan keadilannya. Ya, memang sebelumnya AFC membuka kelonggaran untuk siapa saja menjadi tuan rumah dengan cara mengajukan kelayakan. Termasuk PSSI telah melayangkan surat pengajuan diri. Akan tetapi, masa iya regulasi dilupakan? Bahkan 2 tuan rumah dikasih kedua tim yang di luar regulasi semua. Setidaknya 1 tim sesuai regulasi dengan performa terbaik dan 1 tim ditunjukkan jadi tuan rumah round 4. Harusnya gitu, ya kan? Kekhawatiran bermain di Timur Tengah bukan persoalan remeh karena letaknya jauh. Di sana masih banyak WNI yang siap memberikan dukungan penuh. Tapi ini soal kepercayaan kepada AFC sebagai induk sepak bola Asia. Apalagi belakangan ini masih banyak kontroversi yang terjadi. Tentunya ini menimbulkan kekhawatiran. Sebut saja masalah wasit yang sering nyeleneh tapi nggak pernah ada tuh pembenahan atau hukuman. Contohnya adalah Ahmed Alkaf. Wasit botak Oman ini sampai sekarang masih hidup aman, nyaman, dan tentram aja tuh. Nggak ada respon sama sekali dari protes yang dilayangkan oleh PSSI. Kemudian yang terbaru, wasit pemimpin pertandingan Palestina versus Oman. Ya, lagi-lagi Oman berulah. Kali ini mereka lolos usai imbang. Kok bisa? Hasil seri super dramatis atas Palestina membuat keuntungan besar, di mana penalti di detik-detik akhir membuat Oman unggul 1 poin di klasemen akhir. Penaltinya sendiri nggak jelas. Media Palestina sangat bingung dengan keputusan wasit. Laporan dari Football Palestine menyoroti bagaimana Palestina mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang sepanjang pertandingan. Akan tetapi, mereka kurang beruntung dalam penyelesaian akhir. Tim ini juga dinilai kurang beruntung dalam pengambilan keputusan wasit di momen krusial.
Dan bukan cuma dari Palestina, media-media dunia ternyata ikut mengecam keputusan wasit. Seperti OneFootball Server Global menyinggung impian tim untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin dekat. Namun, mereka akhirnya harus dipaksa gigit jari setelah wasit memberikan hukuman penalti yang kontroversial. Bahkan menyebut dalam judul, wasit sangat kejam. Oman hancurkan impian Palestina di Piala Dunia dengan cara yang paling kejam. Saat waktu menuju habis, wasit memberikan penalti kontroversial di area pertahanan timnas Palestina untuk kemenangan Oman. Dengan bantuan VAR, wasit mengesahkan penalti yang sukses dikonversi oleh Issam Al-Shabi. Kegembiraan bagi Oman yang akan bermain di babak keempat, kehancuran bagi Palestina yang impiannya hancur. Bunyi ulasan OneFootball. Kemudian dari media asal Eropa, Balls.ai, menyebut bahwa kontrak pelanggaran yang terjadi di kotak penalti Palestina itu sebetulnya sangat minim. Hebatnya, penalti diberikan. Itu adalah keputusan yang sangat kontroversial dengan kotak yang sangat minim dan jelas tidak sengaja oleh bek sayap Palestina tersebut, tulis ulasan media asal Irlandia Balls.ai. Begitupun dengan media-media internasional terbaru macam The Global Herald, BBC hingga Al Jazeera yang sangat mempertanyakan keputusan kontroversial wasit AFC. Mereka mengecam tindakan tersebut karena mengubur impian negeri Palestina yang sudah di depan mata dengan cara yang tidak waras. Feel the rush, just you and I. Heartbeats pounding like a drum. Can't slow down, the future's come. Ya, soal dunia perwasitan, tentu saja di Eropa sangat paham. Di benua biru sepak bola juga dulu tak jauh berbeda, penuh dengan kontroversi. Tapi di era modern, Konfederasi Sepak Bola Eropa alias UEFA sangat terbuka dengan kritik dan saran, termasuk soal wasit yang kurang asli. Ada kalanya hukum bisa menimpa karena benar-benar diselidiki. Atau setidaknya memberikan respon lah, gak kayak AFC yang diem-diem baik. Wajar saja tadi media-media Eropa mengkritik, tapi sampai sekarang pun AFC masih bungkam, ya kan? Begitupun soal tuan rumah round 4, di mana protes keras dari Irak, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Oman, semua sudah menyerbu kantor AFC. Tapi kabar selanjutnya gimana? Ya begitu deh, kalau bukan anak emas yang melaporkan, pastinya nggak ada tanggapan resmi ke publik. Masih ingatkah dulu saat kita lapor wasit botak Bahrain, ketika itu dicuekin gitu aja? Giliran Bahrain yang lapor minta pindah venue pertandingan, AFC langsung berikan respon. Maka dari itu, PSSI lewat Erick Thohir disinyalir bakal lebih menyuarakan masalah ini kepada Gianni Infantino, di mana sudah jelas FIFA saja markasnya ada di Jakarta. Jika mau keluh kesah secara langsung, bisa didatangi staf yang ada. Dengan ini Indonesia memang lebih aman. FIFA sendiri sepertinya juga paham situasi, di mana mereka mengerti kalau potensi Indonesia sangatlah besar, sehingga akan sangat rugi kalau Indonesia sampai gagal lolos hanya karena hal-hal kotor yang dilakukan oleh AFC. Sebab biar bagaimanapun FIFA pasti akan untung besar jika Indonesia lolos ke Piala Dunia. Untungnya dengan berbagai masalah ini tak sedikit pun mempengaruhi mental pejuang Garuda. Para pemain seperti Joy Pelupessy lebih memilih untuk fokus pada tim untuk bangkit dan meminta sekaligus berterima kasih pada para supporter. Ia menyebut timnya akan kembali bangkit dan lebih kuat lagi ke depannya dan menghadapi laga-laga berikutnya. Terima kasih kepada semua fans atas dukungan luar biasa selama 2 pertandingan. Kami senang setelah menang melawan Cina dan setelah kalah melawan Jepang, kami akan bangkit kembali sebagai satu tim. Kami selalu bersama. Sampai jumpa, tulis Joy Pelupessy lewat unggahan Instagram. Iya, mereka pasti sedikit kaget dengan masalah sepak bola di Asia yang masih ketinggalan dan masih belum terbuka seperti Eropa. Termasuk bagi Simon Tahamata, ini adalah pengalaman pertama mengurus sepak bola di Asia. Kultur shock soal budaya sepak bola Asia yang selalu mengarah dan menyoroti Timur Tengah bagi kita adalah hal biasa. Tapi bagi mereka, jelas baru tahu beberapa tahun terakhir. Pada intinya semua bakal banyak memprotes dan AFC mau nggak mau bakal tertekan. Cuma kita nggak tahu nih kemana arah permainan Timur Tengah. Dia ceritanya
ceritanya hari ini Daru JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.